Ya, selamat siang Pak Rawani, selamat bergabung. Ya, selamat siang Pak Rawani, selamat bergabung. Oke, Assalamualaikum. Oke, langsung mulai aja ya Pak. Mau di apa? Hmm, Baik, untuk end of month dan Ayu Laksono selaku karunya untuk perawat pelaksana Aulia dan Mbak Citra di tim satu, untuk di tim 2 Mbak Nais. Saya mulai terlebih dahulu. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga bisa ketemu lagi seperti hari biasanya. Untuk operan kita lakukan dengan waktu kurang lebih 10 menit. Baik, langsung saja laporan dari masing-masing tim. Monggo untuk tim satu, Mbak Aulia dan Mbak Citra untuk menyampaikan laporannya. Baik, terima kasih Pak Adi selaku Kepala Ruang. Untuk pasien di tim 1 ada BPLR dan pos atresi ANI. Untuk pasien pertama, bayi A jenis kelamin perempuan dengan BPLR usia 7 hari, perawatan hari kelima, dengan diagnosa keperawatan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Keluarga mengatakan anaknya tidak mau menyusu dan rewel. Dengan data objektif berat badan bayi 1950 gram, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui OGT, refleks menghisap dan menelannya lemah, bibir kering, untuk suhu masih di 36,9 derajat Celcius, nadi 130 kali per menit, RR 32 kali per menit, SPO2 98%. Untuk masalahnya belum teratasi dengan terapi lanjut, pemberian susu 20 cc per 3 jam melalui OGT, monitoring TTV, dan monitoring berat badan. Untuk pasien kedua, bayi B dengan jenis kelamin laki-laki dengan pos atresia ANI, usia 5 hari, perawatan hari kelima, dengan diagnosa keperawatan resiko infeksi. Keluarga mengatakan anak sudah tidak rewel. Dengan data objektif, berat badan bayi 2.850 gram, tanpa kolostomi, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu, tidak ada tanda-tanda infeksi pada stoma, suhu 36,5 derajat Celcius, SPO2 98%, nadi 130 kali per menit, RR 32 kali per menit. Untuk masalah teratasi sebagian dengan apakah suara saya masih terdengar? Dengar, Mbak. Tes. Untuk pasien ketiga, bayi
dengan data objektif berat badan 2.600 gram, terpasang nasal kanul. Saya izin melanjutkan untuk pasien Terus? 3 dengan bayi J, jenis kelamin laki-laki dengan ARDS, usia 2 hari dan perawatan hari pertama, dengan diagnosis keperawatan ketidakefektifan pola nafas. Keluarga mengatakan anaknya rewel dan nafasnya terlihat sulit. Dengan data objektif yaitu berat badan 2.600 gram, pasang nasal kanul 1,5 liter per menit, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu. Tidak terdapat retraksi dinding dada dan tidak terdapat Ya, terima kasih untuk Mbak Citra dan Mbak Aulia yang telah menyampaikan laporannya di tim 1. Silahkan selanjutnya untuk Mbak Naim di tim 2, silahkan menyampaikan laporannya. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak Adi. Saya akan menyampaikan laporan pada pagi hari ini. Pasien dengan inisial bayi F dengan jenis kelamin perempuan dengan diagnosis medis BBLR usia 8 hari, perawatan hari ke-8 dengan diagnosis keperawatan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Keluarga mengeluh anaknya sulit menelan dan badannya kecil. Dengan data objektif, klien masih muntah sebanyak 6 kali berwarna kecoklatan, terpasang OGT, berat badan 2.090 gram, refleks menghisap dan menelan lemah, bibir kering, suhunya 37,5 derajat Celcius. Untuk pemberian nutrisinya, susu 10 per 3 jam, SPO2 92%, nadi 120 kali per menit, RR 25 kali per menit. Masalah belum teratasi. Untuk terapi lanjutnya, pemberian susu 10 cc per 3 jam melalui OGT, monitoring TTV, monitor berat badan, dan cek residu. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Karung. Ya, terima kasih untuk Mbak Nais dan dari tim 2 dan Mbak Citra, Mbak Belda dari tim 1. Semangat untuk yang dinas pagi untuk melakukan tugasnya. Untuk yang dinas malam, terima kasih atas kerjasamanya. Dengan kerja keras, kita dapat memberikan kesembuhan untuk orang lain. Semoga menjadi berkah. Baik, untuk hari ini saya tutup dengan bacaan hamdalah. Selamat pulang, hati-hati di jalan untuk yang dinas malam, dan semangat untuk yang dinas pagi. Nah, sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya pre-conference. Selamat pagi. Apakah semuanya sudah berkumpul? Sudah, Pak. Iya, Pak. Sudah, Pak. Baik. Marilah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai acara pre-conference dengan waktu kurang lebih 10 menit, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, laporan dari kedua tim, menyampaikan masalah dan mendiskusikan masalah. Dilanjutkan dengan menyampaikan jadwal kegiatan oleh Katim yang akan dilakukan pada pagi hari ini.
Setelah tadi kita buka dengan berdoa, lanjut acara yang kedua yaitu penyampaian masalah. Saya persilahkan pada masing-masing tim untuk menyampaikan masalahnya. Monggo untuk Pak Gani selaku Katim 1 untuk menyampaikan laporannya. Terima kasih Pak Adi. Saya Gani selaku Katim 1 melaporkan bahwa perawat asosiat di tim 1 ada Ibu Ila dan Ibu Mahmudah. Baik, terima kasih Pak Gani. Silahkan untuk Katim 2, Bu Nisrina. Baik, terima kasih Pak Adi. Saya Nisrina selaku Katim 2 melaporkan bahwa perawat asosiat di tim 2 ada Bu Umi. Ya, baik, terima kasih Bu Nisrina. Sekarang kita mulai untuk pembahasan masalah yang akan dibicarakan. Pertama, dapat dimulai dari Pak Gani terlebih dahulu, selaku Katim 1. Monggo. Sebelumnya terima kasih Pak Adi atas waktunya. Saya akan melaporkan hasil dari pelaksanaan asuhan keperawatan yang telah dilaporkan oleh perawat dinas malam. Berdasarkan laporan di Bangsal NISU ada 3 pasien yaitu BBLR, terus prosatresia ani dan ARDS. Untuk pasien yang pertama, bayi A jenis kelamin perempuan dengan BBLR usia 7 hari, perawatan hari kelima dengan diagnosa keperawatan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Keluarga mengatakan anaknya tidak mau menyusu dan rewel. Data objektif berat badan 1950 gram, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui OGT, refleks menghisap dan menelan lemah, bibir kering, suhunya 36,9 derajat Celcius, nadi 130 kali per menit, respirasi rate 32 kali per menit, SPO2-nya 98%, masalah belum teratasi dengan terapi lanjut, pemberian susu 20 cc per 3 jam melalui OGT, monitoring TTP, monitor berat badan. Untuk pasien kedua, bayi B dengan jenis kelamin laki-laki, diagnosa medis post-atresia ani usia 5 hari, perawatan hari kelima. Dengan diagnosa keperawatan, resiko infeksi. Keluarga mengatakan anaknya sudah tidak rewel. Dengan data objektif, berat badan 2.850 gram, terpasang kolostomi, pemberian susu 30 cc per 3 jam, melalui botol susu. Tidak ada tanda-tanda infeksi pada stoma, suhu 36,5 derajat Celcius, SPO2-nya 98%, nadinya 130 kali per menit, respirasi rate-nya 32 kali per menit, masalah teratasi sebagian dengan terapi lanjut, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu, monitor TTP, mempertahankan teknik aseptik, dan pemberian antibiotik amoxicillin 0,05 melalui intrakutan. Pasien 3, bayi G dengan jenis kelamin laki-laki dengan diagnosa medis ARDS. Usia 3 hari perawatan, hari kedua dengan diagnosa keperawatan ketidakefektifan pola napas. Keluarga mengatakan anaknya rewel dan napasnya terlihat sulit. Dengan data objektif, berat badannya 2.600 gram, terpasang nasal kanul dengan 1,5 liter per menit, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu, tidak terdapat retraksi dinding dada, tidak terdapat pernapasan cuping hidung. Suhunya 36,5 derajat Celcius, SPO2-nya 94%, nadinya 132 kali per menit, respirasi rate 30 kali per menit, masalah belum teratasi, terapi lanjut, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu, monitor pola napas, dan monitor SPO2-nya. Silahkan perawat pelaksana menjelaskan intervensinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Gani. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menambahkan untuk rencana keperawatan di tim 1, yaitu pada pasien 1, bayi A jenis kelamin perempuan dengan BBLR usia 7 hari. Perawatan hari kelima akan diberikan intervensi pemberian susu 20 cc per 3 jam melalui OGT, monitoring tanda-tanda vital, monitoring berat badan. Untuk pasien yang kedua, bayi B dengan jenis kelamin laki-laki dengan post-atresia ani, usia 5 hari, perawatan hari kelima. Akan diberikan intervensi pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu, monitoring tanda-tanda vital, mempertahankan teknik aseptik, dan pemberian antibiotik amoxicillin 0,05
Terus untuk pasien yang ketiga, bayi G dengan jenis kelamin laki-laki dengan ARDS usia 3 hari perawatan hari kedua. Dengan diagnosa keperawatan ketidakefektifan pola nafas akan diberikan intervensi. Yang pertama, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu, monitor pola nafas, dan monitor SpO2. Saya kembalikan ke Bapak Karu, Pak Adi. Baik, terima kasih Bu Mamudah atas penyampaian dari intervensi pada pagi hari ini. Selanjutnya saya persilahkan pada Bu Nisrina selaku tim 2 untuk menyampaikan laporannya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Adi. Selaku Karu, saya akan menyampaikan laporan pada pagi ini di tim 2. Ada pasien 1 dengan diagnosa medis BPLR, pasien 1 dengan bayi F jenis kelamin perempuan dengan diagnosa medis BPLR usia 8 hari perawatan hari ke-8 dengan diagnosa keperawatan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Warga mengeluh anaknya sulit menelan dan badannya kecil. Dengan data objektif, Karen masih muntah sebanyak 6 kali, berwarna kecoklatan, terpasang OGT, berat badan 2090 gram, refleks menghisap dan menelan lemah. Bibir kering, susu 10 cc per 3 jam melalui OGT, suhu 37,5 derajat Celcius, SPO 292%, nadi 120 kali per menit, RR 25 kali per menit, masalah belum teratasi. Terapi lanjut dengan pemberian susu sebanyak 10 cc per 3 jam melalui OGT, monitoring TTV, monitoring berat badan, dan cek resedu. Baik, untuk rencana tindakan keperawatan akan dilaporkan oleh perawat Bu Umi. Monggo. Terima kasih atas kesempatannya Bu Nisrina selaku tim 2. Saya akan menambahkan rencana keperawatan pada bayi F dengan jenis kelamin perempuan dengan diagnosa medis BBLR usia 6 hari dan ini hari ke-6 perawatan. Untuk intervensinya akan diberikan nutrisi susu 30 cc per 3 jam melalui OGT, monitoring tanda-tanda vital, monitoring berat badan, dan cek residu. Sekian yang dapat saya sampaikan dari tim 2. Saya kembalikan kepada Pak Adi selaku Kepala Ruang. Ya, baik. Terima kasih untuk semuanya atas pemaparannya. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa masukan dan hal yang perlu diingat. Yang pertama, selalu utamakan keselamatan kalian, pantau semua pasien, dan berikan pelayanan yang terbaik untuk pasien. Jangan lupa 3S, senyum salam sapa. Jangan lupa selalu cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan. Selalu gunakan teknik aseptik ya. Yang kedua, jangan lupa tulis semua tindakan dan dokumentasikan setiap tindakan secara baik dan benar untuk asuhan keperawatan. Ya, sebelumnya saya ada pengumuman bahwa jam 9 nanti ada kegiatan rapat koordinasi dengan Kabid Keperawatan. Nanti jam 9.15 ada dokter yang melakukan visit. Silahkan untuk PPCA 2 untuk menggantikan saya mendampingi dokter visit. Ya, itu saja pengumuman dari saya. Sebelum mulai kegiatan pemberian asuhan keperawatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa supaya diberikan kelancaran, keselamatan, keamanan dalam bertugas. Doa mulai. Doa selesai. Untuk acara pre-conference pada pagi ini telah selesai. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilahkan pada semua tim untuk melakukan tugasnya. Ya baik, untuk yang ketiga sekarang ronde keperawatan.
Permisi Pak, saya mau melaporkan keadaan bayi F dengan diagnosa medis BBLR. Ya, silahkan. Bagaimana kondisi bayi F tersebut, Mbak? Jadi kondisi bayi F tersebut di hari keempat ini mengalami muntah lagi sebanyak 5 kali dalam kurang waktu 10 menit dengan warna kecoklatan. Kemarin kan sudah dikonsultasikan sama dokter dan hasil labnya pun sudah keluar. Apakah saya bisa mengadakan ronde keperawatan untuk kasus bayi F tersebut? Ya, bisa Mbak. Silahkan konsultasi dengan dokter penanggung jawab untuk menangani kasus tersebut. Mohon maaf sebelumnya, nanti saya ada acara, jadi minta tolong dipimpin ya Mbak untuk mencari solusi dan nanti didiskusikan bersama dengan dokter. Baik, Pak. Saya akan menghubungi dokter penanggung jawab pasien serta mendiskusikan dengan tim saya. Halo dokter, apakah dokter bisa datang ke ruang NICU sekarang? Kondisi bayi F dengan BBLR yang mengalami muntah kemarin sampai hari ini keadaannya masih menurun, dok. Kami perlu arahan dari dokter untuk menangani masalah tersebut dan melakukan ronde keperawatan. Iya Mbak, nanti saya akan segera ke sana. Untuk itu, tolong pantau terus ya kondisi bayi F tersebut. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih Dr. Made yang telah hadir dalam ronde keperawatan ini. Sebelum ronde keperawatan kali ini tidak dihadiri oleh kepala ruang, yaitu Pak Adi selaku Karu. Beliau hari ini ada acara dan beliau mendelegasikan saya untuk menggantikan beliau. Hari ini kita akan melakukan ronde keperawatan atas kondisi bayi F dengan diagnosa medis BBLR dan diagnosa keperawatan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Jadi, kondisi bayi F tersebut di hari keperawatan hari ke-7 ini mengalami muntah lagi sebanyak 5 kali dalam waktu 10 menit. Dan merupakan hari keempat dengan sintesis sairir masih berwarna kecoklatan. Kemudian, tadi sudah dilakukan pemeriksaan kembali oleh perawat pelaksana. Saya persilahkan perawat pelaksana untuk menjelaskan kondisi pasien sekarang dan rencana keperawatan yang akan dilakukan. Saya persilahkan untuk perawat Umi, monggo. Baik, terima kasih Bu Nisrina atas waktu yang diberikan. Saya akan menjelaskan sewaktu tadi saya melakukan pemeriksaan pada bayi F. Bayi masih mengalami muntah sebanyak 5 kali dengan konsistensi cair berwarna coklat. Jadi tadi saya telah merencanakan tindakan keperawatan untuk tetap dilanjutkan untuk mengatasi masalah tersebut. Seperti memastikan cairan masuk parenteral yang adekuat, pemberian ASI-nya dan pemberian ASI-nya juga sudah diselang-seling dengan susu tinggi protein untuk meningkatkan berat badan bayi yang semakin turun. Kemudian saya juga sudah mengkaji status hidrasi pada bayi F seperti turgor kulit, membran mukosa, berat badan, dan monitoring tanda-tanda vital. Untuk berat badan bayi F sendiri sampai hari ini mengalami penurunan sebanyak 25 gram. Untuk hasil laboratoriumnya kemarin, nilai hemoglobinnya rendah, dok, yaitu 8,2 gram per desiliter, dan untuk hematokritnya 38%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Bu Nisrina. Baik, terima kasih Mbak Umi atas laporan tindakan keperawatannya. Bagaimana Pak Dokter dengan kondisi tersebut? Baik, berarti dari hasil laboratorium tersebut dapat disimpulkan ya bahwa bayi tersebut itu kekurangan darah. Dari saya coba segera lakukan transfusi darah dan untuk memastikan penyebab pendarahan tersebut tolong dijadwalkan untuk pemeriksaan endoskopi. Ini sifatnya sito ya, mengingat kondisi bayi tersebut semakin menurun. Untuk itu resep yang akan saya berikan kemarin masih terus dilanjutkan ya. Untuk glukosa 4 mg, vitamin K
sebanyak 1 mg dan selalu pantau kondisi bayi tersebut apakah ada hipoksia atau tidak. Lakukan monitoring pola nafasnya juga, jangan lupa. Kebutuhan cairannya mulai dari input maupun outputnya tetap dikontrol. Terus monitor tanda-tanda shock. Dan apabila keadaannya menurun, tolong segera saya dihubungi. Setelah ini saya akan melihat kondisi dan memastikan lagi keadaan bayinya. Terima kasih. Baik dok, nanti akan saya dampingi. Baik, Pak Dokter, terima kasih atas sarannya. Tadi sudah jelas ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dokter. Tolong nanti segera menghubungi laboratorium untuk mengecek stok darah. Lalu segera daftarkan bayi F untuk endoskopi Cito. Monitoring output inputnya serta monitoring tanda-tanda shock. Jangan lupa nanti disampaikan ke keluarga dan bagi perawat yang bertugas tetap monitoring keadaan bayi F. Apabila ada keluhan, segera lapor. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih Pak Dr. Made dan perawat Bu Umi. Semoga saran dan rencana tindakan keperawatan tersebut segera dilaksanakan, serta selalu monitor keadaan bayi supaya keadaannya kembali baik. Kalau begitu, silahkan kembali ke tugas masing-masing dan tetap semangat. Ya, untuk sekarang post conference. Selamat siang. Kita tadi sudah bersama-sama melakukan asuhan keperawatan. Seperti biasa, kita akan melakukan post conference sebelum dioperkan ke shift berikutnya. Langsung saja saya serahkan kepada Nurse Gani selaku Katim 1 dan Nurse Rina selaku Katim 2. Monggo. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Langsung saja bagaimana hasil tindakan yang telah dilaksanakan oleh perawat Ila dan perawat Mahmudah, termasuk kendala selama melakukan tindakan untuk dioperkan ke shift berikutnya. Ya, baik. Terima kasih atas Pak Gani atas kesempatannya. Untuk tim 1, total ada 3 pasien. Untuk pasien yang pertama, bayi A, jenis kelamin perempuan dengan BBLR usia 7 hari, perawatan hari ke-4 dengan diagnosa keperawatan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Keluarga mengatakan anaknya tidak mau menyusu dan rewel. Dengan data objektif, berat badan 1.915 gram. Pemberian susu 20 cc per 3 jam, refleks menghisap dan menelan lemah, bibir kering. Untuk suhunya 36,6 derajat Celcius, nadi 132 kali per menit, RR 31 kali per menit, SpO2 97%. Masalah belum teratasi dengan terapi lanjut pemberian susu 20 cc per 3 jam melalui OGT. Monitoring TTV, monitoring berat badan. Untuk pasien kedua, bayi B dengan jenis kelamin laki-laki dengan post-atresia ani, usia 5 hari, perawatan hari ke-5 dengan diagnosa keperawatan risiko infeksi. Keluarga mengatakan anaknya sudah tidak rewel. Dengan data objektif, berat badan 2.825 gram, terpasang kolostomi, pemberian susu 30 cc per 3 jam, melalui botol susu. Tidak ada tanda-tanda infeksi pada stoma. Untuk suhunya 36,77 derajat Celcius, SpO2 98%, nadi 133 kali per menit, RR 32 kali per menit. Masalah teratasi sebagian dengan terapi lanjut pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu, monitoring TTV, mempertahankan teknik aseptik, dan pemberian antibiotik amoksilin 0,05 mili melalui intrakutan. Untuk pasien ketiga, bayi
G dengan jenis kelamin laki-laki dengan ARDS usia 3 hari perawatan hari kedua dengan diagnosa keperawatan ketidakefektifan pola napas. Keluarga mengatakan anaknya rewel dan nafasnya terlihat sulit. Dengan data objektif, berat badan 2.600 gram, terpasang nasal kanul dengan 1,5 lpm, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu. Tidak terdapat retraksi dinding dada, tidak terdapat pernapasan cuping hidung, untuk suhu 36,8 derajat Celcius, SpO2 95%, nadi 131 kali per menit, RR 30 kali per menit, masalah belum teratasi. Terapi lanjutnya, pemberian susu 30 cc kali per 3 jam melalui botol susu. Monitor pola napas dan monitor SpO2. Demikian laporan asuhan keperawatan shift pagi dari tim 1. Selanjutnya saya serahkan kepada Karo Pak Gani. Baik, terima kasih rekan-rekan atas laporan hasil tindakan yang telah diberikan. Kita telah melakukan semua rencana tindakan, ya, jangan lupa ya, dokumentasikan asuhan keperawatannya dengan lengkap. Jika ada yang perlu dikonsultasikan, silakan bisa hubungi saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Nes Nisrina selaku tim 2. Baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja, bagaimana hasil tindakan yang telah dilaksanakan oleh perawat Bu Umi, termasuk kendala selama perawat melakukan tindakan untuk dioperasikan kepada shift berikutnya. Monggo silahkan perawat Umi. Baik, terima kasih Bu Nisrina. Untuk tim 2, pasiennya jumlah pasiennya ada 3. 1 dengan BBLR dan 2 pasien baru dengan ikterik neonatus. Pada pasien pertama yaitu bayi F dengan jenis kelamin perempuan dengan diagnosa medis BBLR usia 8 hari. Ini perawatan hari ke-8 dengan diagnosa keperawatan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Keluarga mengeluh anaknya sulit menelan dan badannya kecil. Dengan data objektif, bayi F masih muntah, terpasang OGT, berat badannya 2090 gram, refleks menghisap dan menelannya lemah, bibirnya kering. Untuk nutrisinya, susu 30 cc per 3 jam melalui OGT, untuk suhunya 36,8 derajat Celcius, SpO2-nya 93%, nadinya 126 kali per menit, untuk pernafasannya yaitu 28 kali per menit. Masalahnya belum teratasi, untuk terapinya dilanjut dengan pemberian nutrisi susu 30 cc per 3 jam melalui UGT, monitoring tanda-tanda vital, monitoring berat badan, cek residu, kemudian dilakukan juga cek laboratorium, pemberian vitamin K dan ASI yang cukup, atau penambahan susu formula yang tinggi protein. Kemudian monitoring output dan inputnya, serta monitoring tanda-tanda shock. Untuk pasien yang kedua yaitu bayi H dengan jenis kelamin laki-laki. Untuk diagnosa medisnya ikterik neonatus, usia 5 hari, ini perawatan hari pertama dengan diagnosa perawatan ketidakefektifan termoregulasi. Keluarga mengatakan kulit anaknya kuning dengan data objektif berat badan 2.800 gram. Untuk pemberian nutrisinya susu 30 cc per 3 jam melalui DOT, dan untuk hasil bilirubinnya 25 mg per dl, untuk suhunya 37,2 derajat Celcius. Untuk masalahnya belum teratasi, dilanjut terapinya dengan pemberian nutrisi susu 30 cc per 3 jam melalui DOT, monitoring tanda-tanda vital, dan fototerapi. Untuk pasien yang ketiga yaitu bayi I dengan jenis kelamin laki-laki, diagnosa medisnya ikterik neonatus, usia hari ke-6, ini perawatan hari pertama dengan diagnosa keperawatan ketidakefektifan termoregulasi. Keluarga mengatakan kulit anaknya kuning dengan data objektif berat badan 3.000 gram. Untuk pemberian susunya 30 cc per 3 jam melalui DOT. Untuk hasil bilirubinnya 28 mg per dl. Untuk suhunya 37,4 derajat Celcius. Masalahnya belum teratasi. Terapinya dilanjut dengan pemberian nutrisi susu 30 cc per 3 jam melalui DOT.
monitoring tanda-tanda vital, dan fototerapi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Bu Nisrina selaku Katim 2. Baik, terima kasih rekan-rekan atas laporan hasil tindakan perawatan yang telah dilakukan. Kita telah melakukan semua rencana tindakan keperawatan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Bapak Adi selaku Kepala Ruang. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua dari tim 1 maupun tim 2 yang telah bekerja dengan baik. Demikian post conference ini, semoga apa yang telah kita lakukan hari ini memberikan banyak keuntungan bagi kita semua dan kita diberikan kelancaran dan melaksanakan tugas masing-masing. Pertahankan terus kinerja baik rekan-rekan. Alangkah baiknya jika bisa ditingkatkan lagi demi pencapaian kerja yang optimal. Untuk mengakhiri tugas kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya untuk operan pagi ke siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul melakukan operan dengan waktu kurang lebih 10 menit di tempat ini seperti biasanya. Sebelum kegiatan dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke Katim 1 dan Katim 2 untuk menyampaikan laporan kegiatan pada pagi tadi. Monggo untuk Katim 1 Pak Gani. Terima kasih Bapak Adi yang telah memberikan waktunya kepada saya. Untuk tim 1 berjumlah 3 pasien. Pasien 1 bayi A jenis kelamin perempuan dengan BBLR usia 7 hari. Perawatan hari keempat dengan diagnosa keperawatan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Keluarga mengatakan anaknya tidak mau menyusu dan rewel. Dengan data objektif berat badan 1915 gram, pemberian susunya 20 cc per 3 jam melalui DOT. Refleks menghisap dan menelan lemah, bibir kering suhu 36,6 derajat Celcius, nadinya 132 kali per menit, respirasi rate-nya 31 kali per menit, SPO2-nya 97%, masalah belum teratasi dengan terapi lanjut, pemberian susu 20 cc per 3 jam melalui OGT, monitoring TTP, monitor berat badan. Lalu untuk pasien kedua, bayi B dengan jenis kelamin laki-laki, diagnosa medis post atresia ani usia 5 hari, perawatan hari kelima, dengan diagnosa keperawatan resiko infeksi, keluarga mengatakan anaknya sudah tidak rewel. Dengan data objektif, berat badan 2.825 gram, terpasang kolostomi. Pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu. Tidak ada tanda-tanda infeksi pada stoma. Suhunya 36,7 derajat, SPO2-nya 98%, nadinya 133 kali per menit, respirasi rate-nya 32 kali per menit. Masalah teratasi sebagian. Terapi lanjutnya, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu, monitoring TTP, mempertahankan teknik aseptik, dan pemberian antibiotik amoxicillin 0,05 melalui C. Untuk pasien 3, bayi G dengan jenis kelamin laki-laki, diagnosa medis ARDS, usia 3 hari, perawatan hari kedua, dengan diagnosa keperawatan ketidakefektifan pola napas, keluarga mengatakan anaknya rewel dan napasnya terlihat sulit. Dengan data objektif, berat badan 2.600 gram, terpasang nasal kanul dengan 1,5 liter per menit, pemberian suhu 30 cc per 3 jam melalui botol susu. Tidak terdapat retraksi dinding dada, tidak terdapat pernapasan cuping hidung, suhunya 36,8 derajat Celcius, SPO2-nya 95%, nadinya 131 kali per menit, respirasi rate-nya 30 kali per menit, masalahnya belum teratasi, terapi lanjut, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu, monitor pola napas, dan monitor SPO2. Demikian laporan dari tim 1, kemudian dilanjutkan dengan ketua tim 2.
Kami serahkan kepada Ibu Nisrina. Baik, terima kasih Pak Ugani atas waktunya. Untuk tim 2 berjumlah 3 pasien. Yang pertama, pasien dengan diagnosa medis BPLR dan masuk 2 pasien dengan diomengis ikterik neonatus. Untuk pasien yang pertama, bayi F dengan jenis kelamin perempuan dengan diagnosa medis BPLR usia 8 hari, hari keperawatan ke-8. Dengan diagnosa keperawatan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Warga mengeluh anaknya sulit menelan dan badannya kecil. Muntah, terpasang UGT, berat badan 2090 gram, refleks menghisap dan menelan lemah, bibir kering, susu sebanyak 10 cc per 3 jam melalui UGT, suhu 36,8 derajat Celcius, SpO2-nya 93%, nadi 126 kali per menit, untuk respirasi 28 kali per menit, masalah belum teratasi. Dengan terapi lanjut, pemberian susu sebanyak 10 cc per 3 jam melalui OGT, monitoring TTV, monitor berat badan, cek resedu, dilakukan cek lab. Penambahan vitamin K dan ASI yang cukup atau penambahan susu formula tinggi protein, monitor output inputnya, serta monitoring tanda-tanda shock. Untuk pasien yang kedua dengan nama bayi H, dengan jenis kelamin laki-laki dengan diagnosa medis enterik neonatus usia 5 hari, perawatan hari ke-1 dengan diagnosa keperawatan ketidakefektifan termogulasi. Warga mengatakan kulit anaknya berwarna kuning. Dengan data objektif BP 2.800 gram, pemberian susu sebanyak 30 cc per 3 jam melalui DOT, hasil bilirubin 25 mg per dl, suhu 37, derajat Celcius, masalah belum teratasi. Dilanjutkan terapi lanjut pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui DOT, monitoring TTV, dan fototerapi. Untuk pasien bayi ketiga dengan bayi I, jenis kelamin laki-laki dengan diagnosa medis ikterik neonatus usia 6 hari, perawatan hari ke-1 dengan diagnosa keperawatan ketidakefektifan termogulasi. Warga mengatakan kulit anaknya berwarna kuning. Dengan data objektif berat badan 3.000 gram, pemberian susu sebanyak 30 cc per 3 jam melalui DOT, hasil bilirubin 28 mg per dl, suhu 37,4 derajat Celcius, masalah belum teratasi. Terapi lanjut dengan pemberian susu sebanyak 30 cc per 3 jam melalui DOT, monitoring TTV, dan fototerapi. Sekian laporan dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Agdi selaku Kepala Ruang. Ya, baik. Terima kasih pada Katim 1 dan Katim 2, Pak Gani, Bu Nisrina, serta perawat pelaksana yang telah bekerja pada pagi hari ini dengan baik. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan keselamatan, dan yang baru mau tugas siang hari, semoga diberikan kelancaran. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Hati-hati yang mau pulang. Selamat dan semangat untuk yang mau piket siang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Itu untuk role play pada hari ke-5. Saya kembalikan ke Pak Arwani. Mohon maaf, di-unmute dulu, Pak.
Ya, instalasi apa namanya ya, Mas Adi dengan Mas Adi. Apakah teman-teman saya Halo? Iya, Pak. Ya, Maaf, Pak. Untuk suaranya putus-putus, Pak. Oke, baik. Selamat ya untuk ini dan teman-teman lancar ke hari ini dan terus nanti akan dibahas ada proses apa namanya conference ya, kemudian post conference, kemudian kegiatan ronde perawatan langsung ya, karena teman-temannya ya, ini simple yang apa namanya di dalam role play ya. Sekarang menurutnya saya apresiasi itu, tapi ada beberapa catatan ya. Ini untuk semuanya aja. Yang pertama untuk komunikasi SBR-nya harus halo 100 saya nggak tahu nih. Halo, saya videonya biar tidak ya, oke. Suaranya bagus atau masih putus-putus? Masih putus-putus, Pak. Masih putus-putus, Bapak. Apresiasi itu, tapi ada beberapa catatan komunikasi SBR-nya harus. Halo, saya videonya biar masih putus-putus. Masih, Pak. Halo, saya suaranya sudah oke. Iya, Pak, masih putus-putus. Masih putus-putus ya. Waduh, ini sudah tak tutup ini kameranya, sudah tak tutup, masih putus-putus ya. Bentar ya. Oke. Lalu masih putus-putus kah? Oke. Halo? Suaranya udah oke atau masih putus-putus? Sudah agak jelas, Pak. Sudah jelas ya. Aduh nih. Oke. Ya, putus angkat tangan ya. Baik, saya akan komentar ya secara keseluruhan. Oke, bagus ya. Tetapi mungkin menjadi pemikiran kita semuanya bahwa role play memang kadang-kadang di lapangan tidak seindah di role play ya. Tidak seindah di role play karena di lapangan itu satu kenyataannya adalah waktu memang harus betul-betul dipikirkan oleh teman-teman semuanya. Tadi sudah ada kontrak waktu, bagus ya, sudah ada kontrak waktu, salah satu sudah bagus ya. Saya akan menyoroti dua hal. Yang pertama adalah ketika untuk menghubungi dokter ya. Maka dalam konteks manajemen di rumah sakit itu ada yang namanya SBAR communication ya. SBAR communication itu sekalipun tadi yang jadi dokter adalah si Made, nggak apa-apa ya, karena memang harus berperan sebagai dokter. Tetapi saya hanya ingin melihat prosesnya ya. SBAR itu S-nya itu kan situation ya. Jadi yang nelpon pertama kali mestinya harus itu dibiasakan ya, kalau nelpon
saya siapa gitu kan ya. Selamat pagi dokter, apakah dengan dokter Made gitu kan. Oh ya betul, baik dokter Made, saya adalah siapa mau Nais atau Nisrina atau apa perawat yang ada di ruang bla 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 ya, ingin melaporkan ya pasien bayi laki-laki usia sekian gitu kan, dengan bla 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 ya, dia saat ini sesak misalnya atau saat ini mengalami apa dan seterusnya, kemudian akhirnya muncul B-nya, background itu sesak ini adalah akibat bla 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 ya. Terus kemudian asesmen hasil pengkajian bla 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 bla, kemudian sampaikan ke dokternya. Nah, dokter Made nanti akan memberikan rekomendasi. Baik, saya akan datang langsung ke sana. Nah, itu kan rekomendasi. Nah, saya tidak datang ke sana ya untuk sementara. Ini kalau berikan ini itu boleh ya. Itu namanya esbar ya. Jadi tadi esbarnya mungkin perlu di istilahnya lebih manis, lebih elegan, lebih tertata dengan rapi, dan konsep esbarnya memang harus masuk. Yang kedua, ronde keperawatan menurut saya belum clear ya, belum optimal dilakukan oleh teman-teman semuanya. Saya yakin, saya ingin tanya nih Mas Adi, Mas Gani, ya Gani dengar sana Gani. Gan? Iya Pak. Oke, kalau ronde keperawatan itu menurut Gani apa sih? Membahas jika ada misalnya kasus baru yang perlu dibahas bareng-bareng seperti itu Pak. Terus ada masalah yang bareng-bareng itu siapa? Tergantung Bareng-bareng itu masalahnya. siapa? Misalkan butuh penanganan medis, berarti kita akan berembuk dengan dokter seperti itu Pak. Oke. Terus tadi yang kedua, prinsip ronde keperawatan apa? Melibatkan pasien dengan keluarganya mungkin. Ya, artinya pasien kalau ini anak-anak kan dengan keluarga enggak keluarganya Mas Gani? Tidak ada Pak. Ya. Oke, jadi ronde keperawatan itu prinsipnya adalah 2 perawat atau lebih yang memang dia dalam proses mengkaji lebih dalam di samping pasien ya, dan intinya pasien dilibatkan secara aktif ya. Pasien di sini bisa jadi adalah ibunya kalau di anak-anak kan masih belum bisa diskusi ya. Kemudian dilibatkan. Nah, ini yang belum kelihatan tadi ya. Bisa ditanya apakah betul bahwa anaknya rewel, apakah betul bahwa ini atau gimana Bu, Ibu bisa cerita. Nah, dari situ proses pengambilan keputusan oleh perawat ya tentu saja adalah persoalan-persoalan yang sifatnya independen. Tetapi kalau kemudian sifatnya interdependen ya, atau sifatnya adalah dependen kepada profil lain, memang perlu dokter itu dihadirkan ya, tapi yang mungkin tergantung betul Gani tadi ya, tergantung persoalannya gitu ya. Tetapi ronde keperawatan memang secara fokus utamanya adalah dilakukan oleh 2 perawat lebih ya, untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah keperawatan ya. Itu sebetulnya jadi 2 hal itu yang menurut saya bisa dioptimalkan lah ya, bisa dioptimalkan ya. Artinya kan bisa, kalau ada yang jadi dokter aja bisa kok, kenapa enggak yang perawat bisa juga jadi keluarga pasien nggak bisa gitu kan ya, jadi dibagi aja. Mungkin saya nggak tahu apakah karena perawatnya habis dibagi ya, atau terus gimana, kan bisa dua kegiatan bisa jadi, 2 peran bisa jadi 2 peran bisa dilakukan dalam waktu yang sama ya. Jadi itu kemudian dan kalau memang harus menghadirkan kan dokter kan bisa jadi dihadirkan, apalagi sekarang modelnya adalah personal collaboration. Tetapi ketika dokter tidak bisa dihadirkan dalam proses untuk ronde keperawatan ya, maka satu-satunya jalan dipakai adalah dengan melakukan esbar communication ya. Itu ya, jadi tadi nampaknya esbarnya tadi sudah dilakukan tetapi belum optimal kalau menurut saya ya.
Itu masukan dari saya teman-teman semuanya, tapi anyway secara umum bagus ya, sudah lancar teman-teman semuanya, tetapi sekali lagi kelelahan dalam role play ini mohon jangan jadikan sebuah patokan, karena di lapangan itu bisa jadi 2 tambah 2 sama dengan tidak selalu sama dengan 4 ya. Jadi nanti bisa jadi pada saat pre-conference itu bisa jadi tidak selancar, tidak seindah yang kalian bayangkan seperti ini ya. Ada perawatnya yang telat, mungkin ada pihak yang mungkin ini kemudian melaporkannya tidak jelas dan lain sebagainya. Maka ketua tim atau sebagai katim ya itu betul-betul atau karu harus betul-betul bisa melakukan fungsi manajemen dengan baik. Dari saya itu saudara sekalian, thank you so very much ya untuk kesekian kalinya ya. Berarti ini sudah role play ke-5, masih kan 2 lagi ya, benar ya? Ini akhirnya leading sektornya siapa Mas Gani? Saya Pak. Gani ya. Oke. Masih dua kali ya? Yang jadi apa Pak? Jadi karu. Bukan, kan role play-nya kan 7 kali toh? Ya. 2 kali lagi. Ya. Masih 2 kali lagi. Masih 2 kali dong, ya kan? Masih 2 kali ya. Kapan dilakukan yang jelas besok cara ngisi motivasi di kelompok ibu-ibu jam 7 sampai dengan jam ya. Terus kayaknya Made atau siapa yang kemarin WA saya itu apa benar ya Made, mana nih Made? Benar nggak itu sekitar jam 1-an nanti akan ada role play itu ya Made? Yang jam 1 hari ini Bapak. Oh sorry, oke. Berarti Minggu udah ada ya? Minggu belum kita jadwalkan lagi. Mungkin Bapak bisa jam berapa nggih? Kalau Ahad mau main, berarti saya bisanya ya setelah motivasi pengajian itu saya motivasi jam 7 sampai dengan jam 10-an. Kan gitu Mas Made ya. Dan nanti kalau memang mau dari sana kemudian setelah jam itu mau role play berarti jam 11 atau 10 sampai jam 12. Monggo silakan mau digunakan ya sehingga jam karena jam 1 ke atas saya mempersiapkan untuk juri Mbak dan Mas Poltekkes. Oke, gini aja ya, nanti Made atau Gani saya tunggu ya, wait and see aja. Kalau ada perubahan koneksitas di info di WA grup kita ya. Selamat. Saya apresiasi teman-teman semuanya ya, menggunakan atribut yang luar biasa sekalipun ini di dalam daring ya. Saya gunakan jas jaket ini bukan berarti tidak menghargai teman-teman semuanya ya, tetapi saya mencoba untuk tetap menjadi bagian dari teman-teman semuanya ya. Oke. Before I close the meeting, kalau ada teman-teman yang mau ditanyakan, boleh. Ya Pak, izin bertanya. Adi, silakan Di. Ya, untuk di Bangsal Nicu itu biasanya untuk keluarga boleh masuk apa enggak ya Pak? Mohon maaf, soalnya belum pernah. Dalam? Untuk di Nicu. Halo Mas. Di Nicu untuk keluarga bayi apakah boleh masuk? Ya tergantung apa namanya kondisi ya, tergantung kondisi. Kalau kondisinya biasanya rumah sakit tertentu intensif itu keluarga diadakan 3 dalam kondisi yang sangat-sangat apa namanya sangat-sangat gawat dalam arti kehadiran dan keluarga dibutuhkan untuk kehadiran mereka dalam rangka untuk menenangkan. Itu masih so far di beberapa rumah sakit yang masih dibetulkan, masih masih diikutkan. Nah, kalau misalnya kalau tadi NICU sampai di beberapa rumah sakit itu tidak boleh misalnya aturannya, maka keluarga kan bisa diajak di dalam ruang yang ini ya, ruang yang tidak langsung di samping pasien kan. Ronde perawatan kan tidak harus selalu di bedside ya. Bedside teaching beda lagi. Ya. Kalau bedside teaching itu kan memang diskusi
kemudian pasien itu ada di depan para tim ya, semuanya itu bisa kumpul semuanya, itu malah ya dokter, perawat, macam-macam bisa kumpul semuanya. Kalau ronde perawatan tidak harus di samping pasien, menurut saya bisa ruangan dipilih, tetapi seyogianya memang mengikut sertakan pasien dan atau ya, pasien dan atau kan bisa satu, keluarganya tergantung pada situasi dan kondisi Mas Adi ya. Jadi kalau memang NICU, di kenyataan NICU itu kalau dalam kondisi yang masih terpantau dengan baik ya keluarganya cukup di luar, apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini gitu kan. Perawat aja kadang-kadang tidak masuk secara langsung melalui kamera, walaupun ini sekarang tidak diperbolehkan ya. Jadi perawat hanya mengelola pasien menggunakan pendekatan kamera, itu ternyata dari sisi etikanya, etika akan diperdebatkan. Gitu Mas Adi. Oke. Mau di ICU aja kan boleh keluar masuk ketika kondisi yang memang keluarga dibutuhkan ya. Boleh masuk ya, karena apa, dalam kondisi ya dalam kondisi tertentu suara relatif orang yang tidak sadar kadang-kadang dibutuhkan suara relatif, itu Mas Hadi ya dibutuhkan boleh ya. Dalam kondisi tertentu suara relatifnya kondisi tidak tidak sadar itu kan ya harus ada komunikasi dengan baik ya. Lain ada? Tidak ada, saya lagi apresiasi untuk teman semuanya ya. Saya amat puas ya, satisfied untuk semuanya, dan saya senang ya karena teman-teman semuanya sudah melaporkan dengan baik. Cuma kalau tadi saya tidak menangkap dengan baik itu, jadi tanda-tanda vital hati-hati, apakah memang betul ketika nutrisi seorang bayi kemudian memang kan pernafasan ya, frekuensi pernafasan bayi kan lebih tinggi ya dibandingkan dengan orang-orang dewasa ya. Normalnya barangkali ini, tapi 25 itu gitu. Kondisi tadi gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan ya, kemudian frekuensi pernafasannya sampai 25 gitu ya. Sementara saturasi oksigennya itu masih dalam kondisi yang normal ya. Coba ini nanti kemudian dilihat kembali kondisi-kondisi ini, harus sekalipun ini adalah senario, tetapi tanda-tanda vital terutama pernafasan, kemudian nadi, kemudian suhu, kemudian tekanan darah itu satu dengan yang lainnya itu saling berimbas ya, saling mempengaruhi. Itu saudara sekalian. So very much ya, di hari Sabtu teman-teman semuanya masih semangat ya. Ini saya akan menyapa sekali lagi yang admin ini apa nih? Admin ini saya CVD19 yang host ini sih. Made, itu ada tulisannya Made. Oh, Made ya. Okay. Oh, Made, tulisannya ada Made. Oke, Made ya. Gani ada, Mas Adi tadi dari Karu, Nais PP Malam, Nisrina PPJA, Mahmudah PPI. Nah, ini Made anu loro berarti. Made pakai 2 ya, Dek. Ila sama Ila PP Vina ya. Jadi ada 10 ya, harusnya 13 ya. Yang lain di mana nih? Terkendala sinyal, Bapak. Oh, kendala sinyal ya. Tadi memang saya sempat melihat 14 sih. Ya, Oke, baik. Semuanya ada. Matur nuwun atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga kesehatan, karena sampai detik ini sekalipun secara fakta COVID-19 itu sudah mulai menurun di beberapa tempat, tetapi COVID-19 masih ada ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila di dalam konteks Zoom kali ini suara saya mungkin agak terputus-putus ya. Bukan karena apa-apa, mungkin karena jaringan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokumentasi dulu, Bapak. Terima kasih, Pak. Siap. Mas Gani, monggo. Siap ya.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih Pak Arwani. Izin ya, izin nggih. Nggih, Pak. Terima kasih Sama-sama Bapak. nggih, sama-sama. Sukses untuk semuanya. Saya izin.